warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, kita memanjatkan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang ini hari kita dengan izin Allah, dengan gerakan Allah, kita dapat hadir di mana majlis yang mulia ini. Majlis yang penuh dengan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat inilah kita menimbah ilmu yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita mendapat kemuliaan daripada Allah? Karena kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kalau kita tidak percaya, tidak beriman kepada Rasulullah, maka keimanan kita kepada Allah tidak dapat diterima oleh Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, harus kita beriman, percaya kepada Rasulullah. Maka itulah awal pertama. Tatkala kita masuk dalam rahmatnya Allah, kita bersaksi dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang dinamakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, yang dikatakan kita menerima dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu, syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid, sedangkan syahadat yang kedua dinamakan syahadat kerasulan. Kita umat Islam, kalau kita hanya menerima satu syahadat, syahadat tauhid, kita tidak menerima, menolak syahadat kerasulan, maka ditolak keislaman kita, keimanan kita. Harus kita menerima lengkap dua kalimat syahadat, percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak percaya bahwasanya menolak kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka persaksian kita itu ditolak oleh Allah. Kita tidak hanya menerima kesaksian kepada Allah dan kesaksian kepada Rasulullah. Keimanan kepada Allah itu adalah menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad, ajaran yang dari Nabi Muhammad, langkah perjalanan Nabi Muhammad, itulah diterima keimanan kita. Maka itu Allah Ta'ala menggarisbawahi dengan firman-Nya dalam Quran dengan tegas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katalah hai Muhammad, jikalau kamu cinta kepada Allah, percaya, cinta, beriman kepada Allah, haruslah kamu mengikuti langkahnya Nabi Muhammad, menerima ajaran dari Nabi Muhammad, mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Baru kecintaan kamu, keimanan kamu diterima oleh Allah. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kamu.
Kita beriman kepada Allah, menerima kepada Rasulullah yang datang daripada Rasulullah. Kita ikut menerima itu agama Allah, Al-Quran. Kalau orang berkata, ya, saya terima itu agama Allah, dari Allah. Kita ikut Al-Quran, kita berpegang kepada Al-Quran. Tapi kalau kita tidak menerima apa sunnah, ajaran yang datang dari Nabi Muhammad, mana mungkin, apakah Al-Quran, kitab Allah itu turun kepada kita tatkala kita duduk dengan mbok kita, dengan istri kita di rumah, turun sendiri itu Al-Quran kepada kita? Tidak. Melalui Nabi Muhammad sampai tuntas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini agama Islam, agama Allah tuntas. Pada ini hari telah kami sempurnakan untukmu agamamu. Telah kami cukupkan nikmatku untukmu. Telah kami redohkan Islam itu, agama Islam itu. Bagi kita, kita terima itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah. Bukan agama yang lain. Tetapi agama hak, agama Allah itu adalah agama Islam. Dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita mengenal agama Allah. Mengenal kepada Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Kalau kita berkata kita ikut kitab Allah, ikut kepada sunnah, ikut kepada Rasulullah, langsung kepada Quran dan kepada Nabi Muhammad, mana mungkin kita ketemu dengan Nabi Muhammad? Kita tidak ketemu dengan Rasulullah. Melalui apa itu? Melalui ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Harus melalui ulama. Nah, kalau ada orang yang mengatakan kita ikut langsung kepada Quran dan hadis kitab Allah, langsung kepada Nabi Muhammad, tidak melalui ulama, dari mana kamu mendapatkan ilmu? Oh, ilmu itu kami dapat dari kitab. Kitab apa? Kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Siapa yang mengarang itu kitab? Siapa itu Imam Bukhari? Siapa itu Imam Muslim? Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Itu semua ulama. Jadi melalui kitab itu ulama. Harus melalui ulama warasatul anbiya. Sahabat tabi'in, mereka itu ulama-ulama. Sampai kepada sahabat tabi'in, sampai kepada Imam Abu Hanifah, sampai kepada Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Ahmad ibnu Hanbal. Itu seluruhnya ulama, dari Khuzaifah, Hasanul Basri, sampai kepada Imam Al-Allama Muhammad Al-Faqihul Muqaddam, datuk kakek moyang daripada keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, para habaib. Itu para habaib itu, mereka itu keturunan Nabi Muhammad. An-nujumu amanun li akhlis sama wa ahlu baiti amanun li ummati. Bintang-bintang di langit itu tanda aman bagi penduduk bumi, sama dengan keluarganya Rasulullah. Dari hadisnya Zaid bin Argam, itu Rasulullah berkhutbah di muka puluhan ribu sahabat. Kita dapati dalam hadisnya Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin tercantum, Zaid bin Argam menerangkan, umurku sudah tua, rambut jenggotku sudah putih. Tatkala ditanya oleh seorang daripada tabi'in, daripada sahabatnya, ya Zaid, engkau bertemu dengan Rasulullah, engkau melihat Rasulullah, engkau mendapatkan ilmu dari Rasulullah, sampaikanlah kepadaku yang apa yang engkau dapat daripada Rasulullah. Zaid bin Argam berkata, umurku sudah tua, badanku sudah bungkuk, jenggotku sudah putih. Di mana aku ini sudah terlalu tua, tetapi yang aku ingat, yang aku masih pegangi daripada apa yang dapat dari Rasulullah, yang masih mendengung di mana telingaku khutbah Nabi, wasiat Nabi di antara Mekah Madinah. Kata Zaid bin Argam, di situ Nabi berwasiat. Apa wasiat Nabi? Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Hadisnya Zaid bin Argam, kalau kamu berpegang kepada dua pusaka ini, kamu akan selamat. Di mana Nabi menekankan yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah keluarganya, Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad. Itu hadisnya Zaid bin Argam. Jelas, saudara-saudara. Ulama dari zaman ke zaman semuanya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu tidak puntung, punya keturunan. Semua keturunan akan putus sampai yaumul qiyamah, tetapi keturunan Nabi Muhammad itu tidak akan putus. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi itu puntung, tidak punya keturunan, mereka itu Yahudi.
Mereka itu orang-orang Yahudi yang hendak mengacaukan kepada agama Allah wa adu Rasul. Musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah. Nabi Muhammad itu tidak puntung. Tapi Yahudi sekarang nggak kedengeran suaranya. Ada orang memakai baju ulama mengatakan Nabi Muhammad puntung, nggak punya keturunan. Ini nggak benar, saudara-saudara. Tetapi dia menghinakan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad puntung, nggak punya keturunan. Siapa dia? Saya ini bertanggung jawab. Ada wartawan boleh kasih masuk. Sampaikan itu di mana surat kabarmu, di mana saya punya perkataan ini. Datang sama saya tunjukkan itu silsilah data-data dari keturunan Nabi Muhammad, dari kami, bapak kami, kakek kami, sampai kepada Rasulullah. Ini saudara-saudara. Jangankan Nabi Muhammad dikatakan puntung nggak punya keturunan, bisa marah, saudara-saudara. Jangankan Nabi Muhammad, sekarang Pak Harto saja bapak kepala negara. Ini maaf ya, bapak kepala negara Pak Harto. Misalnya dia kumpul dengan keluarganya, ada putra putrinya, ada cucunya, ditanya, umpama Pak Harto, ini siapa Tutut ini? Itu Tutut itu putri perempuan Pak Harto. Ini adalah anak saya. Ini siapa Pak Harto? Ini cucu saya, anaknya Tutut. Nah begitu juga dengan Nabi Muhammad. Katakan tuh kepada Pak Harto, ini bukan cucu Pak Harto. Tidak mungkin anaknya Tutut, anaknya Pak Harto, cucunya anaknya Tutut, itu cucunya Pak Harto. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Fatimah Zahra punya anak Hasan dan Husain. Kalau kita tanya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah itu, dengar itu. Ini siapa Hasan Husain ya Rasulullah? Nabi akan menjawab, ini adalah anak kami dan cucu kami. Ini bukan tugas dia bicara seperti itu. Dia bukan diduduki di sana dikasih amanat itu untuk berkata fitnah seperti ini. Seharusnya dia mempersatukan kepada umat. Dia sudah menyalahgunakan amanat yang diletakkan oleh pemerintah, saudara-saudara. Jadi identitasnya itu, kalau menurut Kiai Haji Badruddin dia tidak benar, ternyata benar fitnah. Mungkin tujuannya di belakangnya ini adalah latar belakang siasat. Dia sudah tahu bakal jatuh kedudukannya, maka dia mengacaukan, membuat keresahan. Saya mensitir pembicaraan Bapak Wakil Presiden, Bapak Haji Tri Sutrisno. Seharusnya ulama menerangkan kepada umat, menyampaikan kepada umat, di dada dan telinga umat, memberi ketenangan, kedamaian, tidak membuat keresahan. Umat yang resah dibikin tenang, dibikin damai, itu anjuran daripada Bapak Wakil Presiden. Dia membuat keresahan. Saya ini tawarkan, ini saya nih, artinya yang cucunya, yang ilmu saya terbatas, belum lagi Habib Ali, Habib Bagir, Habib Abdullah Sami ini, yang punya ilmu saya aja dah, yang paling bodoh di sini di kalangan ulama. Saya berani suruh dia datang kepada saya, boleh koran surat kabar masukin. Dia memfitnah, dia mengatakan Nabi Muhammad puntung nggak punya keturunan, dia datang kepada saya. Saya kasih silsilahnya kami dari bulan ke bulan sampai kepada Rasulullah. Ini saya bicara, saya tanggung jawab, saudara-saudara. Karena ini orang membuat keras tangan umat Islam. Ini adu Allah, adu Rasulullah. Nah ini kita camkan. Jadi saya minta kalau ada wartawan ini, saya bertanggung jawabkan. Ini ada rekaman, ada kaset. Saya bicara, saya bertanggung jawab. Dan kita minta perkataannya yang menghinakan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan puntung nggak punya keturunan, supaya ditarik, saudara-saudara. Karena perkataan ini pernah keluar dari mulut orang-orang Yahudi yang merupakan adu Allah dan adu Rasul, saudara-saudara. Ini camkan, perhatikan, saudara-saudara. Maka itu kita tidak menghormati orang yang tidak menghormati kepada Rasulullah, saudara-saudara. Ini yang saya sampaikan, bukan memfitnah demi Allah, tetapi saya menyelamatkan kemuliaan Nabi Muhammad, saudara-saudara. Karena yang membawa agama Islam ini di mana Indonesia ini ulama-ulama ahlul bait, ulama habaib. Itu siapa itu? Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir menyeberang dari negeri Basra masuk di mana Yaman Hadramut. Itu ulama keturunan Nabi Muhammad. Saya tanya sama saudara-saudara, tanya itu kepada mereka itu, siapa itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Siapa yang mengatakan bahwa Hasan dan Husain itu bukan cucunya Nabi? Ayo, angkat tangan, saudara-saudara. Gak ada yang berani, saudara-saudara. Yang berani cuma orang Yahudi, saudara-saudara. Ini camkan, perhatikan, saudara-saudara. Mari
Apa yang saya gugah di muka mimbar ini, kita diamkan selama seminggu. Setan itu nggak bisa didiamkan. Setan itu harus dilempar dengan batu. Bismillah, Allahu Akbar. Sebagaimana Nabi Ibrahim melempar setan, saya juga melempar kepada orang yang menjadi adu Allah, adu Rasul. Saya lempar itu. Bismillah, Allah. Saya bicara. Sekali lagi yang bertanggung jawab bukan Habib Muhammad, bukan Habib Abdurrahman, tapi saya yang bertanggung jawab. Setiap saat saya tanggung jawab, saudara-saudara. Saya punya perkataan direkam dan ada wartawan masukkan di mana surat kabar itu, saudara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para habaib yang ada di mana muka kita, yang mereka ini berilmu, yang tiap hari pintu rumahnya terbuka menunggu kedatangan kamu untuk menanyakan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahli ilmu jikalau kamu tidak mengetahui. Bertanya yang dapat kamu amalkan, bertanya yang bermanfaat. Jangan kita kalau mau nanya sama orang alim, nanya yang enggak-enggak. Tahu nanya yang enggak-enggak? Beb, Pak Kiai, kodok haram apa halal? Tikus haram apa halal? Itu dulu ada orang nanya sama saya punya bapak, Beb, tikus haram apa halal? Lu udah makan belum? Lu udah makan belum? Kata bapak saya. Belum, Beb. Lu doyan enggak? Ngapain lu tanya? La ilaha illallah. Masih banyak daging yang enak. Ada daging kambing, ada daging sapi, ada ayam, ada ikan bandeng. Yang enak-enak, kok dia nanya tikus? Lu mau makan tikus? Nah ini, jadi macam-macam. Bertanyalah yang bermanfaat. Saya teringat dulu, ada satu orang, maaf ya, ada satu orang dulu, orang kaya. Ya, orang ini orang kaya. Saya tidak sebut namanya. Itu sekali waktu menanyakan, datang kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasi, kepada guru kita Habib Ali, menanyakan satu masalah. Dia tanya apa sama Habib Ali? Dia datang dengan mobilnya Mercedes, dia datang sama Habib Ali. Dia tanya sama Habib Ali, ya Habib Ali, ente seorang yang alim, yang paling utama dalam ini zaman. Saya mau tanya sama ente ya Habib Ali, saya ini piara anjing di rumah. Saya piara anjing di rumah. Jadi kalau saya sedang makan, anjing saya ikut makan, Habib Ali. Ini makanan yang saya makan haram apa enggak? Najis apa enggak? Habib Ali jawab berdasarkan agama. Ya udah terang dong. Kalau makan barang sama anjing ya najis, haram. Haram, najis. Pulang dia cemberengut. Pulang cemberengut, dia nanya udah dijawab benar, pulang cemberengut, ngomel dia. Ini Habib Ali bukan ulama katanya, nggak ada ilmunya. Dia celak Habib Ali. Nggak puas dia, datang lagi sama Habib Ali bin Husain. Ya Habib Ali bin Husain Al-Attas, saya mau tanya sama ente ya Ami Ali. Saya ini di rumah piara anjing. Kalau saya makan bareng ini anjing saya ikut makan sama saya, haram apa najis? Ya Habib Ali bin Husain juga jawab berdasarkan ilmu, tidak berbeda dengan jawabannya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Ya hukum itu halal ya halal, haram ya haram, tetap aja haram, najis. Pulang lagi dia, ngomel lagi, cemberut. Wah ini Habib Ali bin Husain lebih lagi nggak punya ilmu, kosong melompong, ngomel dia. Bapak saya almarhum Al-Walid Habib Salim bin Ahmad bin Jindan sudah dengar ini orang datang sama Habib Ali bin Abdurrahman, sudah dengar datang sama Habib Ali bin Husain. Tahu-tahu 2-3 hari nongol lagi datang ke rumah saya punya bapak. Datang beri salam, "Suf ya Habib Salim, ya Ami Salim. Saya mau tanya sama ente alim, berilmu ente. Sekarang ana mau tanya sama ente, apa hukumnya? Ana ini piara anjing di rumah. Jadi kalau ana sedang makan, anjing pun ikut makan. Makannya bareng sama saya. Hukumnya gimana? Haram apa najis?" Saya punya jawab, bapak jawab apa? Oh hukumnya, ente tanya. Sekarang begini, ente tanya, ente makan di rumah bersama dengan anjing yang ente piara. Ama ente hukumnya apa? Ama ente hukumnya nggak apa-apa, halal. Ama ente
ente hukumnya halal katanya. Wah girang dia, wah ente ya Ami Salim alim, lebih alim dari Habib Ali bin Abdul Rahman, lebih alim dari Habib Ali bin Rasul. Udah, besok pagi dibawain beras, dibawain kambing, saya punya abang. Hah? Udah, 2-3 hari kebetulan hari Kamis Habib Ali bin Abdurrahman Absi dengan Habib Ali bin Husain waktu mau ke Dr. Abdurrahman Shahab mampir di rumah abah saya, biasa sembahyang asar di rumah, nanya Habib Ali bin Husain, Habib Ali ini, ya Salim, kata Habib Ali, orang ini nanya sama saya, Habib Ali bin Abdurrahman sudah dengar nih, yang abah saya bilang halal, jadi mana hukumnya, dia sendiri belum pernah ketemu nih. Nah, apa ada ilmu baru, dipikir bin Jindan bikin ilmu baru, ha? Udah nanya, kira biasa Salim, ini orang nanya sama saya bilang haram najis. Kenapa ente bilang halal? Mana hukumnya? Anak belum pernah dapat ini hukum. Begini ya Habib Ali, ya Ami Ali, kata saya punya bapak. Ini orang sudah datang sama ente, dia tanya sama ente, dia piara anjing, dia makan anjingnya ikut makan, najis apa haram? Ente jawab najis, haram dengan hukum. Dia nggak puas, tanya lagi sama Ali bin Husain, sama Habib Ali bin Husain. Habib Ali bin Husain belum jawab. Berdasarkan hukum, ya tetap haram najis. Kemudian dia datang sama anak nggak puas, dia tanya sama anak jawab buat dia halal, buat dia halal. Kalau dia orang, ya dijawab 1 kali kan sudah ngerti, apalagi 2 kali, udah lebih ngerti. Ini orang bukan orang, jadi dia makan. Anjing datang, dia anjing makan sama anjing, ya hukumnya halal buat dia. Nah ini, buat dia, orang kalau udah ngerti kan, buat dia halal. Kalau dia manusia, ya kalau dia manusia udah cukup itu jawaban. Tapi karena dia bukan manusia, dia anjing, nggak cukup. Dijawab 2 kali, ya jadi anjing lagi makan. Anjing lain ikut makan, hukumnya apa? Halal, dua-duanya anjing. Nah ini, besok lusa dengar itu orang yang bawain beras tuh, agak mau Salim Jindan, dia bilang, dia maki sama saya punya bapak, Salim Jamban. Nah ini akibat daripada orang jahil. Zallatul jahil yuhfi al jahlu. Nabi bersabda di dalam hadis, kebinasaan si jahil itu ditutup oleh kejahilannya, ditutup oleh kebodohannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lisan yang harus kita jaga, saudara-saudara. Lisan kita ini dari perkataan ini dapat mengeluarkan 3 ragam, 3 bentuk. Berkata Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, macam ragam pertama, pokok yang pertama yang keluar dari lisan ini mendatangkan pahala, membawa kita ke dalam surga, mendatangkan kebaikan. Apa itu? Bentuk yang pertama itu, apabila lisan ini berkata kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, membaca Al-Qur'an, zikrullah, tasbih, tahmid, menganjurkan kebaikan, maka bentuk perkataan yang seperti ini mendatangkan pahala, mendatangkan keuntungan, membawa kita ke jalan ke jenjang surga. Ini bentuk perkataan yang pertama. Ada bentuk yang kedua, yang jelas-jelas mendatangkan dosa. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, 3 macam bentuk perkataan yang keluar dari lisan ini. Yang kedua mendatangkan dosa. Perkataan apa itu? Perkataan yang berbentuk kezaliman, fitnah, memaki, mengecam, menyakitkan, menggibah, namimah. Perkataan yang membawa kepada kejahatan. Perkataan-perkataan keji itu jelas mendatangkan dosa, membawa kita ke jenjang api neraka jahanam. Ini jelas. Ada perkataan yang terselip di tengah. Bentuk perkataan yang terselip di tengah, tidak mendatangkan pahala, juga tidak membawa dosa. Ini yang di tengah.
Perkataan ini dinamakan perkataan mubah. Ini Imam Syafi'i, imam kita, Imam Muhammad bin Idris melarang, mencegah perkataan yang mubazir. Apa itu? Dongeng-dongeng kosong. Seperti kita kalau lagi ngobrol ya, sore-sore atau ibu-ibu lagi ngobrol turu-turu tuh, pertama dongeng ya, dongeng sama teman-teman, ngobrol rapi tuh dongeng ya, dongeng-dongeng cerita-cerita obrolan, gelak tertawa namanya, ngobrol. Ini obrolan ini tidak mendatangkan pahala, tidak membawa dosa, dongeng-dongeng kosong. Perkataan yang tidak membawa pahala, tidak membawa dosa, perkataan mubah di tengah. Dongeng-dongeng kosong, obrolan-obrolan kosong. Ini merupakan lampu kuning. Kalau lampu ini sudah kuning, kita lihat di jalan, jatuhnya ke hijau apa ke merah, kita tanya. Jatuhnya kemana itu? Kalau sudah kuning, cepat jatuh ke merah. Jadi pertama, kalau kumpul nih, maaf, baik kaum bapak, baik kaum ibu, kalau udah ngobrol-ngobrol dongeng, pertama obrolan kosong, dongeng. Lama-lama udah dari lampu kuning ngelantur tuh omongan. Jatuhnya ke lampu merah, lu nggak denger, lakinya si Anu tuh kawin lagi di Bogor tuh. Udah mulai jatuh ke lampu merah tuh, benar gak? Baru-baru obrolan kosong, lama-kelamaan udah nggak ada yang diobrolin, ceritakan kejelekan tetangganya, kawan-kawannya, berbentuk ghibah, namimah. Jadi Imam Syafi'i melarang, mencegah lampu kuning itu, perkataan yang di tengah, yang tidak mendatangkan pahala, yang tidak membawa dosa, karena Imam Syafi'i tahu perkataan mubah itu jatuhnya ke lampu merah kepada ghibah dan namimah, saudara-saudara. Kalau yang tidak mendatangkan pahala, tidak membuat dosa, sudah dicegah oleh imam kita, bagaimana perkataan yang jelas-jelas berbentuk fitnah, ghibah, namimah. Ini saudara-saudara, membawa kejahatan. Fitnah, kita lihat berapa banyak pertumpahan darah terjadi akibat bencana fitnah. Teror terjadi akibat fitnah. Bencana politik yang mendatangkan pertumpahan darah akibat daripada pemimpin-pemimpin atau sekelompok golongan yang berkata fitnah, ghibah, namimah, mendatangkan bencana kepada umat, saudara-saudara. Di sini. Pertama yang menjaga lidah itu bukan hanya rakyat kecil, tetapi pemimpin-pemimpin lebih dahulu. Baik umaro, baik penjabat, baik ulama, itu jaga ini lidahnya. Jadi kalau berbicara di mimbar atau di muka umum menyampaikan agama, harus luruskan hati lebih dahulu. Saya diajari sama saya punya bapak. Dari semenjak saya didorong untuk tablik, itu bapak saya berkata, sebelum kau naik mimbar, kau harus berkandidat, mohon kepada Allah Ta'ala, baca Fatihah kepada Rasulullah, kepada datuk-datukmu, supaya kau punya hati ini ikhlas. Harus hati ini bersih. Aku naik di mimbar sebagai mewakili Rasulullah. Penyampaian harus lurus, qala Allah, qala Rasulullah, bukan daripada hawa nafsu. Ini saudara-saudara. Kalau kita melihat guru-guru kita yang terlebih dahulu, seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, itu saya punya rekaman daripada dakwah amanat daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Terkadang kalau saya rindu ingin mendengar suara-suara ulama terdahulu, saya putar itu rekaman Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi yang suaranya masih murni. 20 menit, seperempat jam lebih Habib Ali berbicara. Saya lihat itu pembicaraan isinya qala Allah, qala Rasulullah. Tidak ada berkata aku enggak ada. Aku enggak ada, atau mengecam, tidak. Tetapi berkata qala Allah, qala Rasulullah, memberi nasihat. Karena juru dakwah, baik itu nabi-nabi, baik itu ulama, mereka itu juru amanat, harus penyampai amanat yang lurus. Begitulah Hud, begitulah Soleh, begitulah Zakaria, begitulah Isa ibnu Maryam. Mereka itu adalah anbiya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah, merupakan juru amanat, hati lurus, lisan lurus, tidak membawa bencana kepada umat, membawa fitnah, ghibah dan namimah. Di sini saudara-saudara. Begitupun juga tokoh-tokoh politik. Kalau berbicara pun juga jangan mengadu domba kepada rakyat. Kalau mengadu domba kepada rakyat, rakyat terjadi pertumpahan darah. Nah, disinilah bertanggung jawab, baik itu umara, baik itu pemimpin, baik itu ulama,
besok tanggung jawabnya lebih besar indallah, di mana yaumul qiyamah, saudara-saudara. Bakal digantung Tuhan. Kalau hatinya tidak lurus, lisannya tidak lurus, mereka bukan merupakan juru amanat yang lurus, yang amanat, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan kantong, kepentingan pengaruh, kepentingan kedudukan. Akibatnya ghibah, namimah, fitnah yang disebarkan oleh mereka. Terjadilah pertumpahan darah di tengah-tengah umat ini.